Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Muhammad Rafi. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan 4 hal tentang ilmu logika. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu logika, logika ilmiah, dan logika alamiah atau logika akademis. Logika sendiri berasal dari kata Yunani kuno yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika juga dapat diartikan memahami realistis secara logis atau masuk akal. Logika alamiah adalah kinerja akal budi manusia yang berpikir secara tepat dan lurus sebelum dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dan kecenderungan-kecenderungan subjektif. Seperti contohnya mahasiswa yang sedang sakit. Logikanya, mahasiswa tersebut akan berpikir secara logika, mengapa dia bisa sakit? Apa penyebab saya sakit? Apakah karena sering bergadang tiap malam? Setelah itu, mahasiswa tersebut akan berpikir bagaimana caranya agar dia tidak sakit. Oh iya, aku bisa mengurangi jam malamku dan tidak bergadang setiap malam sehingga saya tidak sakit lagi. Dari sini dapat disimpulkan logika alamiah itu berasal dari akal pikiran kita sendiri tanpa harus mempelajari suatu teori. Logika akademis atau logika ilmiah adalah ilmu khusus yang merumuskan asas-asas yang harus ditepati dalam setiap pemikiran. Berkat pertolongan logika ilmiah ini, akal budi dapat bekerja lebih tepat, lebih teliti, lebih mudah, dan lebih aman. Seperti contohnya orang yang masuk angin. Sebagian orang awam akan berpendapat bahwa anginnya masuk dari luar, dari pori-pori, dan lain-lain. Tetapi itu kurang masuk akal. Yang lebih masuk akal lagi adalah ketika cuaca dingin, pembuluh darah perifer kulit menyempit, sehingga darah yang hangat tetap dalam tubuh dan di sisi lain usus menghasilkan gas. Dari sinilah angin itu berasal. Salah satu bukti pembuluh darah peri-peri kulit itu menyempit adalah ketika cuaca dingin, telapak tangan mengering. Yang kedua, saya akan menjelaskan pengertian tentang definisi dan cara pembuatannya. Definisi merupakan suatu batasan atau arti, bisa juga dimaknai kata, frasa, atau kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, proses, atau aktivitas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi adalah rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri suatu konsep yang menjadi pokok pembicaraan atau studi. Definisi juga diartikan sebagai uraian pengertian yang berfungsi membatasi objek, konsep, dan keadaan berdasarkan waktu dan tempat suatu kajian. Definisi merupakan usaha para ilmuwan untuk membatasi fakta dan konsep. Cara membuat definisi yaitu: pertama, definisi sebisa-bisanya singkat tetapi jangan terlalu luas atau terlalu sempit. Yang kedua, definisi tidak boleh sirkular atau berputar-putar. Yang ketiga, definisi pasti general atau umum. Yang keempat, definisi tidak boleh memakai kata metafor atau ibarat kata-kata figuratif dengan yang menggunakan dan tidak boleh menggunakan perkataan goib atau samar. Dan yang terakhir, definisi tidak boleh memakai kalimat negatif. Contoh dari definisi adalah: penguin merupakan jenis burung yang tidak dapat terbang, namun pandai berenang. Qadiyah dan bagian-bagiannya. Qadiyah adalah suatu keputusan dalam ilmu mantik. Qadiyah merupakan pernyataan sempurna yang isinya mengandung kemungkinan benar atau salah. Dari kemungkinan tersebut, manusia akan mengambil keputusan untuk dibuktikan kebenarannya. Dalam qadiyah terdapat maudu atau subjek, mahmul predikat, dan rabitah atau kata ganti yang menghubungkan subjek dengan predikat atau maudu dengan mahmul.
Kodya Sartia berarti ada atau tidaknya hubungan antar kode. Kodya Sartia sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama Kodya Sartia Muttasilah dan yang kedua Kodya Sartia Munfasilah. Yang pertama Kodya Sartia Muttasilah yang berarti ada atau tidaknya hubungan di antara kedua kodya atau bersambung. Contoh maujibah atau positif. Jika Ahmad berlari maka ia akan capek. Contoh salibah atau negatif. Tidaklah matahari terbit maka langit akan gelap. Yang kedua Kodya Sartia Munfasilah yang berarti tidak ada hubungan antara kedua kodya tersebut. Contoh dari maujibah atau positif. Ada kalanya Tommy malas, ada kalanya rajin. Contoh salibah atau negatif. Tidaklah ada kalanya Putri datang, ada kalanya pergi. Kodya Hamliyah, kodya yang menjelaskan mengenai ketetapan suatu hukum dan tidak tergantung pada suatu hal lain. Contoh dari kodya hamliyah maujibah atau positif. Semua parfum itu wangi atau kuli. Sebagian pria memakai peci atau juz'i. Contoh salibah atau negatif. Tidaklah semua orang miskin itu pelit atau kuli. Sebagian orang tidak suka bermain atau juz'i. Cara membuat penyimpulan langsung dan tidak langsung. 1. Oposisi. Oposisi adalah pertentangan yang terdapat di antara dua proposisi yang mempunyai subjek dan predikat yang sama tetapi berbeda kualitas atau kuantitasnya. Oposisi terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, oposisi kontradiktoris atau bertentangan. Hubungan antara dua proposisi dengan subjek dan predikat yang sama tetapi memiliki kualitas dan kuantitas yang berbeda. Yang kedua, oposisi kontradiktoris atau berlawanan. Hubungan dua proposisi universal dengan subjek dan predikat yang sama tetapi kualitasnya berbeda. Yang ketiga, oposisi subalternasi atau bawahan. Hubungan antara dua proposisi dengan subjek dan predikat yang sama tetapi berbeda kuantitasnya. Contoh dari oposisi. Semua siswa SMA dipulangkan lebih awal hari ini. Tommy adalah siswa yang tidak dipulangkan awal hari ini. Jadi, tidak semua siswa SMA dipulangkan awal hari ini. Selanjutnya, ada sebuah pengertian converse. Converse yaitu sebuah bentuk penyimpulan langsung dengan subjek dan predikat sebuah posisi yang ditukar atau dibalik posisinya. Selanjutnya, inverse. Inverse adalah proses penyimpulan langsung dengan subjek yang bersifat kontradiktoris dan subjek yang diberikan. Selanjutnya, kontraposisi. Kontraposisi adalah proses penyimpulan langsung dari posisi dengan subjek yang bersifat kontradiktoris dari predikat yang diberikan. Contoh P. Jeruk terasa asam dan Q. Gula terasa manis. Converse-nya, jika gula terasa manis, maka jeruk terasa asam. Dan inverse-nya, jika jeruk tidak terasa asam, maka gula tidak terasa manis. Dan kontraposisinya adalah, jika gula tidak terasa manis, maka jeruk tidak terasa asam. Ketiga cara tersebut tidak dapat dipisahkan karena saling berkaitan. Penyimpulan tidak langsung. Penyimpulan tidak langsung terbagi menjadi 3. Yang pertama, argumen kumulatif. Yang kedua, induksi. Dan yang ketiga, deduksi. Argumen kumulatif sendiri adalah bentuk pemikiran berdasarkan alasan-alasan yang merujuk pada fakta yang sama sebagai satu-satunya penjelasan. Contohnya, 10 ahli sejarah yang sezaman dengan Verbana memberikan kesaksian bahwa Verbana mati dengan bunuh diri. Masing-masing sejarawan tersebut memberi kesaksian tanpa bergantung satu sama lain dan tidak ada motif-motif negatif yang terselip dalam kesaksian mereka. Singkat kata, kesaksian mereka objektif, lalu penjelasan yang bisa diterima
yakni disimpulkan dari kesaksian-kesaksian mereka bahwa Verbana benar-benar mati bunuh diri. Yang kedua, induksi. Pemikiran tidak induksi sendiri berarti pemikiran tidak langsung yang bergerak dari khusus ke yang umum. Contoh dari induksi tersebut yaitu jika ada oksigen, hewan akan hidup. Jika ada oksigen, tumbuhan akan hidup. Dan jika ada oksigen, manusia akan hidup. Kesimpulannya, semua makhluk hidup yang ada di bumi ini butuh oksigen untuk bisa hidup dan bertahan hidup. Yang terakhir, ada deduksi. Deduksi adalah pemikiran tidak langsung yang bergerak dari umum ke yang khusus. Contoh, semua murid SMA N1 Tanjung Bumi harus mendapatkan nilai minimal 70 untuk lulus. Ian adalah murid SMA N1 Tanjung Bumi. Kesimpulannya, Ian harus mendapatkan nilai minimal 70 untuk lulus di SMA N1 Tanjung Bumi. Sekian penjelasan dari video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.